Fir'aun menantang Musa. Ia merasa tak terkalahkan. Tapi ketika tongkat diangkat, laut pun terbelah. Dan dalam beberapa saat, raja terbesar Mesir kehilangan segalanya. Mesir, sebuah negeri yang megah. Istana tinggi menjulang. Rakyat tunduk tanpa berani membantah. Di atas singgasananya, Fir'aun duduk dengan penuh kesombongan. Ia bukan hanya raja. Ia ingin disembah. Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Begitu klaimnya di hadapan rakyat yang ketakutan. Tetapi di sudut lain negeri itu, lahirlah seorang bayi yang kelak akan menghancurkan kerajaannya. Seorang anak dari Bani Israel. Seorang anak yang diperintahkan untuk dibunuh. Namanya Nabi Musa. Ibunya gemetar. Tangis bayi itu bisa berarti kematian. Namun Allah memberi ilham. Letakkan dia dalam peti dan hanyutkan di sungai Nil. Sungai yang sama yang berada di bawah kekuasaan Fir'aun. Peti itu mengalir perlahan, melewati istana, hingga akhirnya berhenti di tangan istri Fir'aun sendiri. Seorang wanita yang berhati lembut. Ia berkata, "Jangan bunuh dia. Mungkin dia akan bermanfaat bagi kita." Dan takdir pun berjalan dengan cara yang tak pernah dibayangkan siapapun. Anak yang ingin dibunuh Fir'aun justru dibesarkan di dalam istananya sendiri, di bawah atap yang sama, di bawah kekuasaan yang sama. Tanpa Fir'aun sadar, musuh terbesarnya sedang tumbuh di hadapannya. Tahun-tahun berlalu. Anak itu tumbuh menjadi seorang lelaki yang kuat, bijaksana. Namun hatinya tidak pernah merasa nyaman dengan kezaliman di sekitarnya. Nabi Musa melihat kaumnya, Bani Israel, dipaksa bekerja tanpa belas kasihan. Dicambuk, dihina, diperlakukan seperti budak. Sementara di istana, Fir'aun terus menegaskan kekuasaannya. Suatu hari, di sebuah sudut kota yang sepi, Musa melihat dua orang berkelahi. Satu dari kaumnya, satu dari bangsa Fir'aun. Orang dari Bani Israel itu meminta tolong. Tanpa berpikir panjang, Musa memukul lelaki Mesir itu. Satu pukulan saja. Namun, lelaki itu terjatuh. Diam. Tak bergerak lagi. Musa terkejut. Aku tidak bermaksud membunuhnya. Rasa bersalah menyelimuti hatinya. Ia sadar, ini bukan jalan yang benar. Keesokan harinya, berita itu sampai ke istana. Fir'aun murka. Bunuh Musa. Perintah itu keluar tanpa ragu. Seorang lelaki berlari memperingatkan Musa. "Wahai Musa, para pemuka sedang merencanakan pembunuhan terhadapmu. Larilah." Tanpa bekal, tanpa arah pasti, Musa meninggalkan Mesir. Ia berjalan sendirian, menyeberangi padang pasir yang luas. Haus, lelah, tak tahu kemana tujuan. Sampai akhirnya, ia tiba di sebuah negeri bernama Madian. Di sana, di bawah terik matahari, ia melihat dua wanita kesulitan memberi minum ternak mereka. Musa membantu tanpa pamrih. Dan dari situlah, hidupnya mulai berubah. Ia tinggal di Madian, bekerja dengan jujur, menikah, menjalani kehidupan sederhana. 10 tahun berlalu, hingga suatu malam,
Dalam perjalanan kembali ke Mesir, di sebuah lembah yang sunyi, ia melihat api di kejauhan. Api yang bukan sekadar cahaya. Ketika Musa mendekat, ia mendengar panggilan yang mengguncang jiwanya. "Wahai Musa!" Itu bukan suara manusia. Itu adalah wahyu. Perintah yang akan mengubah sejarah. "Pergilah kepada Fir'aun, karena dia telah melampaui batas." Musa gemetar. Kembali ke Mesir, menghadapi raja yang ingin membunuhnya. Namun kali ini, ia tidak sendiri. Ia membawa mukjizat. Ia membawa kebenaran. Dan pertempuran terbesar antara kesombongan dan iman akan segera dimulai. Mesir kembali menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nabi Musa melangkah masuk ke istana. Bukan sebagai pelarian, bukan sebagai buronan, tetapi sebagai utusan Allah. Di singgasananya, Fir'aun menatap dengan sinis. "Musa, bukankah kami yang membesarkanmu?" Nada suaranya penuh ejekan. Musa menjawab dengan tenang, "Aku datang membawa pesan. Bebaskan Bani Israel. Sembahlah Allah yang Maha Esa." Istana hening sejenak. Lalu tawa meledak. Fir'aun bangkit berdiri. "Jika kau benar, tunjukkan bukti." Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat itu jatuh ke lantai. Dan dalam sekejap, ia berubah menjadi ular besar yang hidup. Para penjaga mundur ketakutan. Namun Fir'aun tidak mau kalah. Ia mengumpulkan seluruh penyihir terbaik di Mesir. Hari pertandingan diumumkan. Rakyat dikumpulkan. Sebuah arena besar dipenuhi manusia. Penyihir-penyihir melemparkan tali dan tongkat mereka. Semua terlihat seperti ular-ular yang bergerak. Orang-orang bersorak. Namun Allah berfirman kepada Musa, "Jangan takut." Musa melemparkan tongkatnya lagi. Dan ular itu menelan semua ilusi mereka. Sekejap saja, penyihir-penyihir itu saling memandang. Mereka tahu, ini bukan sihir. Ini adalah kebenaran. Mereka sujud. "Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun." Wajah Fir'aun berubah merah. Ia berteriak marah. "Berani kalian beriman tanpa izinku?" Ancaman keluar. Tangan dan kaki dipotong. Disalib di batang kurma. Namun para penyihir tidak gentar. "Putuskan apa yang ingin kau putuskan. Kami telah beriman." Untuk pertama kalinya, kesombongan Fir'aun retak di depan rakyatnya. Tetapi ia belum menyerah. Ia menindas Bani Israel lebih keras. Ia menyiksa. Ia membunuh. Lalu datanglah tanda-tanda dari Allah. Banjir besar. Belalang yang merusak tanaman. Kutu. Katak memenuhi rumah-rumah. Air sungai berubah menjadi darah. Setiap kali azab datang, Fir'aun berkata, "Wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu. Jika azab ini diangkat, kami akan beriman." Namun ketika azab itu diangkat, ia kembali ingkar. Hatinya semakin keras. Sampai akhirnya, datang perintah terakhir. "Bawalah hamba-hambaku pada malam hari." Musa memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Dalam gelap malam, tanpa suara. Namun pagi hari, Fir'aun sadar mereka telah pergi. Ia murka. Pasukan dikerahkan. Kuda-kuda berlari.
debu memenuhi langit. Di depan Musa, laut luas terbentang. Di belakangnya, pasukan Fir'aun mendekat. Kaumnya panik. Kita pasti tertangkap. Namun Musa berkata dengan keyakinan, "Tidak, Tuhanku bersamaku." Ia mengangkat tongkatnya dan memukulkannya ke laut. Laut terbelah. Jalan kering terbentang di tengahnya. Dinding air berdiri tinggi di kanan dan kiri. Bani Israel berjalan cepat menyeberang. Fir'aun melihatnya. Kesombongan membuatnya buta. Ia ikut masuk. Ia pikir itu keberuntungan. Ia pikir ia masih berkuasa. Namun ketika pasukan terakhirnya masuk, air kembali menyatu. Gelombang besar menutup jalan. Teriakan memenuhi udara. Fir'aun tenggelam. Di saat terakhirnya, ia berkata, "Aku beriman." Tetapi sudah terlambat. Tubuhnya diselamatkan. Bukan untuk dihormati, tetapi sebagai pelajaran bagi generasi setelahnya. Dan laut kembali tenang. Kesombongan telah tenggelam. Kebenaran tetap berdiri. Namun kisah ini bukan hanya tentang Fir'aun. Ia tentang setiap hati yang merasa tak terkalahkan. Ia tentang setiap zaman yang mengulang kesalahan yang sama. Dan tentang satu kebenaran abadi, bahwa kekuasaan sebesar apapun akan runtuh di hadapan keadilan Allah. Dan laut kembali tenang, seolah-olah tidak pernah terjadi apapun. Angin berhembus pelan di atas permukaannya. Langit cerah kembali. Namun sejarah telah berubah untuk selamanya. Fir'aun yang dulu berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi," kini menjadi tubuh tak berdaya, yang diselamatkan hanya sebagai pelajaran. Sementara Nabi Musa berdiri di tepi laut, menyaksikan bagaimana janji Allah benar-benar ditegakkan. Bukan dengan pasukan besar, bukan dengan kekayaan, bukan dengan istana megah, tetapi dengan iman. Kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah cermin bahwa kesombongan, sekuat apapun terlihat, akan selalu memiliki akhirnya. Dan kebenaran, meski tampak lemah di awal, akan selalu menemukan jalannya. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang belajar setelah semuanya terlambat. Sampai jumpa di kisah berikutnya.